Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SPN 4 Bantimurung, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih sempat bersama-sama berkumpul di tempat ini. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sebagai nabi suri teladan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi praktik baik terkait apa yang saya dapat selama mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi di sini saya ingin berbagi, bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Tapi nantinya dalam RTL ini lebih banyak ke bidang PJOK, tapi tidak apa-apa, nanti bisa di setidaknya ada gambaran dari bidang studi yang lain. Oke, baik. Langsung saja, rencana tindak lanjut program pendidikan kompetensi guru PJOK angkatan kedua Sulawesi Selatan. Jadi di sini saya mengambil pembelajaran berbasis proyek dengan model sport education model. Jadi di olahraga ada model tersendiri yang kami kembangkan. Jadi kalau di pelajaran lain itu ada scientific learning, problem basic learning dan lain-lain. Tapi di olahraga lebih spesifik lagi, kita di sport education model. Kemudian saya mengambil di materi atletik. Oke, baik. Latar belakang kenapa saya mengambil materi atletik. Atletik ini adalah cabang yang dalam pengembangannya memiliki banyak sumber prestasi dalam pertandingan olimpiade itu. Olahraga atletik itu penyumbang medali terbanyak. Jadi saya rasa perlu untuk peserta didik mengetahui hal ini untuk dijadikan bahan pembelajaran. Mereka ketahui, karena selama ini peserta didik hanya tahu atletik itu lomba lari. Ternyata dalam atletik itu banyak, ada lari, lompat, dan lempar. Dan baru-baru kita alhamdulillah kita bisa berprestasi di jalur atletik. Ini nanti saya akan kelola dalam proses pembelajaran SEM. Oke, tujuan itu peserta didik mampu mempraktekkan aktivitas atletik yang dilakukan di lapangan, di lingkungan dengan tepat. Maksudnya begini, pembelajaran SEM itu begini Bapak Ibu. SEM itu berbeda dengan model pembelajaran lainnya. SEM itu tidak mutlak peserta didik harus kuat lari, harus pintar lari, tidak. Tapi bagaimana peserta didik itu semuanya terlibat di dalam proses pembelajaran. Contoh, Pak, saya tidak bisa Kak lari. Pak, saya takut Kak panas. Pak, saya takut Kak keringat. Kan suara-suara ini sering kami rasakan di pembelajaran olahraga. Tujuannya SEM ini peserta didik terlibat di dalam satu event. Contoh, ada lomba lari nih. Ada lomba lari. Dalam pertandingan lari tidak akan terlaksana ketika tidak ada kepanitiaan, tidak ada tim medis, tidak ada pencatat waktu. Kalau ini semua tidak ada, tidak akan terlaksana. Jadi dalam hal ini peserta didik bisa mengambil peran, mungkin dia sebagai medis, dia sebagai panitia,
seksi konsumsi atau dokumentasi, dia bisa mengambil peran itu. Jadi dalam pembelajaran semuanya bisa terlibat. Tidak mesti dia harus bisa lari, bisa main voli, bisa main bola. Tidak mesti. Jadi setidaknya dia bisa terlibat di dalam pembelajaran. Karena banyak peserta didik yang biasa tidak mau bergerak, khususnya perempuan. Saya Pak, tidak bisa Kak menendang. Pak, saya tidak bisa Kak ini. Ambil Ki peran lain nak. Jadi Ki MC, jadi Ki pembaca doa, jadi Ki tim medis, atau jadi ketua panitia, atau bagian dokumentasi Ki. Jadi dia secara tidak langsung di dalam pembelajaran itu dia terlibat. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu. Jadi ketika nanti dia keluar di masyarakat, dia bisa terlibat dalam event pertandingan. Contoh, di Pakali sekarang ada pertandingan sepak bola. Kan tidak mesti anak-anak semua main. Dia bisa terlibat jadi panitia, bisa jadi MC, dia bisa bagian keamanan dan medis dan lain-lain. Iya. Bukan ruang diskusi, Pak. Ya, lanjut. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, murid mampu memperhatikan aktivitas atletik secara baik, tentunya dengan kolaborasi dengan seluruh teman-temannya yang ada di kelasnya. Kemudian murid juga mampu menjelaskan gerakan atletik yang dilakukan. Kemudian dia bisa mencari info, sumber, bahan ajar, baik itu dalam bentuk media buku, internet, ataupun melalui narasumber. Kemudian selanjutnya murid mampu terlibat secara penuh dengan tugas dan perannya masing-masing. Kemudian kita sebagai guru bertindak sebagai fasilitator. Jadi nanti dalam prosesnya itu peserta didik semua yang aktif, kita cuma memfasilitasi. Jadi dia sendiri yang menentukan proyeknya apa, pelajarannya apa, dia mau mengambil peran apa, tinggal kita lihat posisi-posisi yang mereka pilih, apakah sesuai atau tidak. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dari program kegiatan ini bisa kami integrasikan dengan P5. Kenapa? Karena waktunya yang lama. Karena kalau kita bikin event itu lama, ada di pembukaan, kegiatan inti, penyerahan hadiah, seremoninya, itu butuh waktu lama. Makanya kita biasa harus integrasikan dengan program yang ada di sekolah. Kalau dalam hal ini konteksnya bisa diintegrasikan di P5. Kemudian bidang studi yang lain yang bisa kita ajak kolaborasi, bisa dengan guru bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia bisa melatih dalam menjadi MC yang baik, bisa. Kemudian guru seni mungkin melakukan persentase atau cara mendesain event yang menarik. Kemudian guru agama bisa dalam cara berdoa yang baik, membuka atau dan seterusnya. Kemudian mitra dalam komunitas pelajar bisa tentunya kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian guru PJOK itu sendiri sebagai fasilitator, kemudian wali kelas, kemudian guru bidang studi di pembelajaran di kelas, murid sebagai pelaksana, petugas dan pengemban. Jadi dia melaksanakan, dia yang bertugas, dia yang berkembang. Jadi mereka sendiri, mereka semua yang mengelola itu. Kita cuma memfasilitasi. Oke, lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki 7 aset atau sumber daya di sekolah dan luar sekolah yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis dengan metode sport education model. Jadi ada 7. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui aset itu bukan cuma selalu di dana. Jadi selama ini saya setelah ikut guru penggerak, kemudian lebih ke PKG lagi, ternyata itu modal itu banyak, bukan cuma soal dana dan bentuk barang. Jadi ada modal manusia, kita termasuk ini modal manusia. Seluruh warga sekolah itu merupakan aset modal. Ada penjaga sekolah, tidak akan aman sekolah kalau tidak ada penjaga sekolah. Jadi kita saling menguatkan. Semua yang ada di dalam sekolah ini semua memiliki kekuatan yang sama. Jangan bilang guru yang atau kepala sekolah atau guru yang memiliki peran penting. Semua kita saling keterkaitan. Karena sistem tidak akan berjalan kalau ada yang kurang satu. Jadi keamanan, staf,
guru, kepala sekolah, semua adalah sistem. Kita akan berjalan beriringan, saling menguatkan, saling mensupport. Ketika ada satu yang hilang, maka otomatis sekolah akan atau sistem tersebut akan pincang. Oke, baik. Rencana evaluasi pemilihan informal murid mengikuti program akan dipilih secara acak. Guru yang melaksanakan program akan dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tetap kesepakatan diberikan kepada peserta didik. Jadi peserta didik sendiri berkomunikasi dengan, kalau contoh di kelasnya dia sendiri yang komunikasikan proyek apa yang ingin dilaksanakan, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya. Kita tinggal memilah apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Karena terkadang itu anak-anak ekspektasinya tinggi, tapi realisasinya biasa dia berat. Inilah biasa dia, contoh kalau kami pengalaman di olahraga, contoh kita bikin proyek disuruh buat alat pemukul baseball. Iya Pak, siap. Pas proses pembuatan, ujung-ujungnya bukan peserta didik yang buat. Siapa yang buat? Orang tuanya, bapaknya. Paling ekstrim dia beli. Ini berpengaruh sekali karena dari segi pendanaan pasti minta lagi sama orang tua, disusahin lagi orang tuanya. Jadi kita sebagai guru tinggal memilah program yang mereka ingin realisasikan. Kita tinggal pilih kira-kira bisa tidak ini anak-anak, bisa tidak. Jadi itu peran kita sebagai guru. Oke, kemungkinan tantangannya, tantangan pasti akan selalu ada, tapi tantangan itu pasti selalu diiringi dengan solusi. Kemudian murid kurang aktif dalam pembelajaran, kemudian murid kurang berkolaborasi dalam kelompoknya, murid kurang bertanggung jawab, kemudian guru kurang efektif dalam memposisikan dirinya sebagai fasilitator pembelajaran, manajemen finansial selama proses kegiatan. Ini yang sangat biasanya perlu kita titik beratkan, karena memungut biaya dari peserta didik itu kesannya keluar itu akan kemana-mana, efeknya akan ke sekolah. Kemudian orang tua sebagai sponsor kurang maksimal, waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan kegiatan lain di sekolah. Solusinya itu supaya tidak kurang aktif pembelajaran, solusinya itu kita mendesain pembelajaran yang menyenangkan, berpihak kepada murid. Menyenangkannya itu bagaimana? Kalau kita di PJOK itu kita dalam bentuk games, bisa dalam bentuk gamesnya itu dikondisikan dengan materi yang kita ingin ajarkan. Kemudian kita membuat kesepakatan bersama. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran kita bikin kesepakatan seperti apa, mau bagaimana. Jadi kita melibatkan suara-suara dari peserta didik itu sendiri. Ketika mereka yang mengeluarkan, otomatis mereka akan merasa bertanggung jawab dengan apa yang mereka sepakati, bukan apa yang kita inginkan, tapi mereka inginkan. Bedakan ibu bapak ibu. Ketika kita maunya kita dengan maunya siswa beda. Jadi usahakan maunya peserta didik karena mereka yang ingin jalani, bukan kita. Oke, lanjut. Kemudian mensosialisasikan lebih kepada orang tua siswa. Mungkin kita bisa mengundang, menghadirkan orang tua, atau bisa lewat grup parenting. Kita bisa komunikasi di situ. Kemudian berbagi peran sesama guru atau manajemen waktu yang dibuatkan jadwal. Jadi waktu ini sekarang kan sudah disusun waktunya. Nah, inilah kita komunikasi dengan guru yang sudah menyusun jadwal, bisa kita komunikasikan. Kalau kami rencana, kalau kegiatan ini bisa terlaksana, kami ambil di akhir semester. Jadi semnya itu dalam bentuk festival, mungkin dalam bentuk pertandingan lomba lari. Jadi dalam pertandingan itu ada peserta didik yang bertanding, ada yang bertindak sebagai wasit. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, dalam pertandingan atletik itu bukan cuma satu wasit. Jadi ada beberapa wasit, ada wasit di garis finish, ada wasit di garis start, ada yang di tengah lintasan, ada catatan skor, ada panitia utama. Jadi banyak. Kemudian ada medis. Jadi ketika semuanya dalam satu kelas dilibatkan dalam posisi-posisi ini, maka otomatis
tidak ada siswa yang tidak memiliki peran. Mereka akan memiliki peran meskipun dia tidak tahu berlari atau tidak tahu lomba lari, tidak kuat lari. Karena alasannya peserta didik biasa tidak mau melakukan karena itu. Saya Pak tidak tahu kok main basket. Bisa kita bikinkan event basket 5 lawan 5, 10 orang yang main. Dalam satu kelas ada 32, masih ada 22. Oh, basket itu ada 5 sampai 10 wasitnya. Kasih jadi wasit 10 lagi, 20, sisa 12. Siapa ketua penelitiannya? 1 orang. Medisnya bisa dikasih 3 orang. Kemudian keamanannya 5 orang. Kemudian tim dokumentasi. Semua akan memiliki peran. Jadi dalam proses pembelajaran semua terlibat, semua merasa memiliki peran dan betul-betul mereka sendiri yang memilih, bukan gurunya. Kamu jadi wasit, kamu jadi didik. Jangan sampai saya tunjuk dia tidak bisa jadi wasit, jadi kita kembalikan. Terkait kalau ada yang tidak bisa, itu laporannya dari fasilitator sebagai guru, sebagai fasilitator. Ya, saya rasa itu rencana tindak lanjut kami sebagai program dari pendidikan pengembangan kompetensi guru PJOK kurang lebih 3 bulan. Jadi di olahraga nantinya ada kurikulum tersendiri. Jadi di olahraga itu ada kurikulum tersendiri. Kalau di pembelajaran di dalam kelas itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada konten, ada proses dan ada produk. Kalau kami setelah mengikuti program ini lebih spesifik lagi. Jadi kontennya itu tidak mesti harus melihat video yang diputar. Kenapa? Ketika peserta didik fokus dengan menonton, otomatis geraknya hilang. Sementara kita ini pembelajarannya berbasis gerak. Ketika kita kasih masuk lagi di kelas, lihat video, menonton, berapa waktu yang terbakar untuk proses pembelajaran. Jadi kalau kami kontennya itu lebih banyak kegerakan, lebih dia bergerak, tidak mesti melihat video. Bisa melihat video, tapi mungkin jauh hari sebelum proses pembelajaran kita kirim link atau kita kirim tugas ke mereka untuk menyaksikan video tentang lari. Kemudian setelah pembelajaran dia langsung melakukan gerakan. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selanjutnya saya berterima kasih kepada pimpinan dan telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan rencana tindak lanjut terkait tugas PKG PJOK Angkatan 2 Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.